You are a badass. How to stop doubting your greatness and start living an awesome life. Jen Sincero. Edisi laris bahasa Indonesia. Pendahuluan. Kamu dapat memulai dari kenihilan dan dari ketiadaan, dari kebuntuan, jalan akan terbentuk dengan sendirinya. Pendeta Michael Bernard Beckwith, mantan pengguna narkoba yang berubah menjadi penyelam spiritual yang inspiratif. Dulu, aku menganggap kutipan seperti ini omong kosong. Aku juga tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Maksudku, peduli amat. Aku terlalu keren. Dulu, aku hanya tahu sedikit soal dunia pengembangan diri atau spiritual dan menganggapnya sungguh norak. Dunia itu mengeluarkan aroma keputusasaan, gairah keagamaan, dan pelukan tak diinginkan dari orang-orang asing yang membosankan. Dan tak perlu kujelaskan betapa enggannya aku dulu membahas soal Tuhan. Pada saat yang sama, ada banyak hal dalam hidupku yang sangat ingin kuubah, dan seandainya mampu meruntuhkan sifat sok suciku, aku bisa memperoleh bantuan dalam hal ini. Maksudku secara keseluruhan, hidupku lumayan. Aku pernah menerbitkan beberapa buku, punya banyak teman yang hebat, keluarga yang akrab, sebuah apartemen, mobil yang bisa melaju, makanan, gigi, pakaian, air minum bersih. Dibandingkan dengan sebagian besar penduduk planet, hidupku benar-benar nyaman. Tetapi dibandingkan dengan apa yang ku tahu mampu kulakukan, boleh dibilang aku tak terkesan. Aku selalu merasa begini, ayolah, cuma ini hal terbaik yang bisa kuperbuat. Sungguh, pendapatan yang kuperoleh sekadar cukup untuk membayar sewa bulan ini. Lagi. Dan aku akan menghabiskan 1 tahun berkencan dengan orang aneh lain sehingga bisa menjalin hubungan goyah tanpa komitmen dan bahkan menciptakan lebih banyak drama lagi yang benar. Dan apakah aku sungguh-sungguh mempertanyakan apa tujuanku yang lebih dalam, tetapi berkubang dalam kesusahan, menyengsarakan itu untuk ke-1000 kalinya? Itu menyebalkan. Aku merasa seolah sedang menjalani kehidupanku yang suam-suam kuku dengan letupan kehebatan sesekali. Dan bagian paling menyakitkannya adalah bahwa jauh di dalam diriku, aku tahu sebenarnya aku sekeren bintang rock, bahwa aku memiliki kehebatan untuk memberi dan menerima dan mencintai, bahwa aku mampu melampaui gedung tinggi dalam sekali lompatan dan dapat menciptakan apapun yang kupikirkan. Dan apa? Aku baru saja kena tilang. Kamu pasti bercanda kan? Sini, biar kulihat. Aku tak sanggup membayarnya. Ini tilangku yang ketiga bulan ini. Aku akan pergi ke sana dan berbicara dengan mereka sekarang juga. Kemudian, ketepak, pergilah aku. Sekali lagi disibukkan oleh urusan-urusan sepele, hanya untuk menemukan diriku. Beberapa minggu kemudian bertanya-tanya kemana berlalunya beberapa minggu tadi dan bagaimana bisa aku masih terjebak dalam apartemen bobrokku, menyantap taco murah seorang diri setiap malam. Aku berasumsi jika kamu sedang membaca ini, ada beberapa wilayah dalam hidupmu yang juga tidak terlihat bagus, dan kamu tahu wilayah itu bisa terlihat jauh lebih bagus. Mungkin kamu tinggal bersama belahan jiwamu dan dengan senang hati membagikan bakat-bakatmu kepada dunia, tetapi sangat bangkrut sampai-sampai anjingmu harus mengais makanan sendiri kalau ia lapar. Mungkin secara finansial kamu hebat dan memiliki koneksi mendalam dengan tujuan tertinggimu, tetapi kamu tidak dapat mengingat kapan terakhir kamu tertawa sampai mengompol di celana. Atau mungkin kamu sama payahnya dalam kedua hal di atas dan melewatkan sebagian besar waktu luangmu dengan menangis atau menenggak minuman keras, atau mungkin marah-marah pada semua petugas parkir jam-jaman yang sangat tepat waktu dan tidak punya selera humor, yang di dalam pikiranmu ikut bertanggung jawab atas krisis keuangan pribadimu.
Atau mungkin kamu memiliki semua yang kamu inginkan, tetapi untuk sejumlah alasan kamu masih tidak merasa puas. Ini bukan melulu tentang menghasilkan jutaan dolar, atau membantu memecahkan masalah dunia, atau menampilkan acara televisimu sendiri, kecuali jika itu rencanamu. Bisa saja panggilan hatimu adalah mengurus keluargamu atau menanam bunga tulip dengan sempurna. Ini tentang mendapatkan kejelasan akan apa yang membuatmu bahagia dan apa yang membuatmu merasa paling hidup. Kemudian menciptakannya, alih-alih berpura-pura kamu tidak dapat memilikinya, atau berpura-pura kamu tidak pantas mendapatkannya, atau berpura-pura kamu seorang egomaniak rakus karena menginginkan lebih dari yang sudah kamu miliki, atau mendengarkan apa yang ayah dan ibu Mary pikir seharusnya kamu lakukan. Ini tentang memiliki nyali untuk tampil sebagai versi dirimu yang paling gemilang, bahagia, dan tangguh, apapun itu menurutmu sendiri. Kabar baiknya, untuk melakukan ini, kamu hanya perlu membuat satu pergeseran sederhana. Dari sekadar ingin berubah, jadi memutuskan untuk berubah. Barangkali kamu akan harus melakukan hal-hal yang tidak perlu kamu bayangkan akan kamu lakukan, karena jika ada temanmu yang melihatmu melakukannya atau menghabiskan uang untuk itu, kamu bakal merasa malu seumur hidup. Atau mereka akan mencemaskanmu, atau mereka akan berhenti menjadi temanmu karena sekarang kamu aneh dan berbeda. Kamu akan harus mempercayai hal-hal yang belum terlihat, juga hal-hal yang sudah terbukti mustahil. Kamu akan harus mengesampingkan ketakutanmu gagal berulang kali dan membiasakan diri berbuat sesuatu di luar zona nyamanmu. Kamu akan harus melepaskan keyakinan lama yang membatasi, berpegang teguh pada keputusanmu untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan, seakan-akan hidupmu bergantung pada hal itu. Menginginkan bisa dilakukan dengan duduk-duduk sambil teler dengan majalah wisata di pangkuan. Memutuskan berarti langsung terjun, melakukan apapun yang dibutuhkan, atau mengejar mimpimu dengan keuletan seorang pemandu sorak yang belum memiliki teman kencan 1 minggu sebelum malam pesta dansa. Karena apa? Coba tebak. Hidupmu memang bergantung pada hal itu. Meskipun mungkin ini kedengarannya sangat menantang, rasanya tidak sebrutal terbangun saat tengah malam, merasa seperti ada yang memarkir mobil di dadamu, hancur karena menyadari bahwa hidupmu berlalu dengan cepat dan kamu bahkan belum mulai menjalaninya dalam cara yang benar-benar berarti bagimu. Kamu mungkin pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang mengalami terobosan besar ini saat keadaan benar-benar kacau balau. Mereka menemukan adanya benjolan atau aliran listrik mereka diputus, atau nyaris tidur dengan orang asing untuk membeli narkoba ketika mendadak mereka terbangun dalam keadaan bertransformasi. Namun, kamu tidak perlu menunggu sampai mencapai titik terendah untuk mulai merangkak keluar dari lubangmu. Yang harus kamu lakukan adalah membuat keputusan, dan kamu bisa melakukannya sekarang juga. Berikut ini kutipan bagus dari penulis Anais Nin. Sudah tiba waktunya ketika risiko untuk tetap menguncup lebih menyakitkan daripada risiko yang dibutuhkan untuk mekar. Itulah situasi yang kuhadapi, dan menurutku juga situasi yang dialami sebagian besar orang. Perjalananku dulu dan sekarang pun masih adalah sebuah proses yang dimulai dengan keputusan untuk membuat perubahan serius, terlepas dari apa saja yang harus kulakukan untuk mewujudkannya. Tak satupun dari hal yang sudah kucoba berhasil. Sudah kucoba merenungkannya berulang-ulang bersama terapisku dan teman-temanku yang sama kerenya. Bekerja mati-matian membanting tulang, pergi minum-minum sambil berharap masalah terurai dengan sendirinya. Sampai di suatu titik, aku mencoba melakukan apapun untuk meluruskan hidupku. Astaga naga, rasanya seolah-olah seluruh semesta menguji hanya untuk melihat keseriusanku. Aku menghadiri seminar-seminar motivasi yang memaksaku memakai label nama dan adu tos
dengan orang di sampingku sambil berteriak, "Kamu hebat!" Begitu pula aku. Aku memukul bantal dengan tongkat bisbol dan berteriak seolah kerasukan. Aku berusaha terhubung dengan spirit pemanduku, berpartisipasi dalam upacara kelompok yang memaksaku menikahi diri sendiri, menulis surat cinta ke rahimku, membaca setiap buku pengembangan diri di bawah terik matahari, dan menghabiskan sejumlah besar uang yang tidak kumiliki untuk membayar pelatih pribadi. Pada dasarnya, aku rela berkorban apa saja. Jika kamu baru mengenal dunia pengembangan diri, kuharap buku ini akan memudahkanmu memahami sejumlah konsep dasar yang benar-benar mengubah hidupku, sehingga kamu juga dapat mengalami terobosan, tanpa membuatmu ingin berlari menjerit-jerit dalam prosesnya. Jika kamu pernah mencelupkan jari kakimu ke dalam kolam pengembangan diri, kuharap buku ini akan menyampaikan sesuatu lewat cara baru yang memberi penerangan, sehingga kamu bisa melakukan perubahan besar, menciptakan hasil yang nyata, dan suatu hari nanti terbangun sambil bersimbah air mata ketidakpercayaan bahwa kamu bisa menjadi dirimu yang sejati. Dan jika aku bisa menyelamatkan satu orang dari keharusan membiarkan sosok anak di dalam dirinya untuk bermain-main, tugasku selesai. Fokus utamaku ketika mulai memperbaiki diri adalah bagaimana menghasilkan uang. Aku tidak tahu cara menghasilkannya secara konsisten dan benar-benar merasa tidak nyaman ketika harus mengakui bahwa aku bahkan menginginkannya. Aku seorang penulis dan musisi. Aku merasa cukup dan lumayan mulia pula. Terima kasih banyak. Untuk fokus pada karyaku dan membiarkan masalah uang mengalir dengan sendirinya. Itu berjalan sangat baik. Namun, aku melihat begitu banyak orang melakukan hal-hal kotor dan memilukan untuk mendapatkan uang. Belum lagi orang-orang yang memiliki pekerjaan membosankan. Dan aku tidak ingin ambil bagian dalam hal itu. Tambahkan pula ke dalam daftar keyakinan yang melumpuhkanku tentang dunia haram, dan sungguh mengherankan aku tidak mengais-ngais makanan dari tempat sampah. Akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak hanya terlalu fokus. Akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak hanya perlu fokus untuk menghasilkan uang, tetapi juga harus mengatasi rasa takut dan kebencianku jika aku ingin mulai mendapatkannya. Pada saat inilah buku-buku pengembangan diri mulai menginfiltrasi rumahku, dan label nama terus menempati posisi wajibnya yang memalukan di dada kiriku. Akhirnya aku mengangkat utang kartu kreditku ke ketinggian yang tak terbayangkan dengan menyerahkan lebih banyak uang daripada jumlah yang kubayarkan untuk mobil-mobil Jepangku. Lalu mempekerjakan pelatih pertamaku. Dalam 6 bulan pertama, aku melipat tigakan pendapatan dengan bisnis daring yang kuciptakan seputar pelatihan kepenulisan, dan sekarang aku telah meningkatkannya hingga memiliki uang yang tak memberiku sarana dan kemewahan untuk berkeliling dunia secara bebas. Sementara aku menulis, berbicara, bermain musik, dan melatih orang-orang di segala bidang kehidupan, menggunakan banyak konsep yang dulu sering kuremehkan, namun sekarang membuatku ketagihan. Dalam upaya membantumu sampai ke tujuan yang kamu inginkan juga, aku akan memintamu untuk merengkuh sejumlah hal tak konvensional yang ada di dalam buku ini dan ingin mendorongmu agar membuka pikiran. Tidak setelah dipikir-pikir lagi, aku ingin berteriak di depan wajahmu soal itu. Bukalah pikiranmu atau mampus kamu. Aku serius, ini sangat penting. Kamu berada dalam situasimu sekarang dengan melakukan apapun yang telah kamu lakukan. Jadi, kalau tidak terkesan dengan kondisimu sekarang ini, jelas kamu perlu mengubah kebiasaan. Jika kamu ingin mengalami hidup yang tak pernah kamu alami, kamu harus melakukan hal yang tak pernah kamu lakukan. Tidak peduli betapa sekarang ini kamu memandang dirimu pecundang atau justru sebaliknya, fakta bahwa kamu melek huruf
memiliki kemewahan waktu untuk membaca buku ini, dan uang untuk membelinya. Memberimu banyak nilai lebih. Ini bukan sesuatu untuk membuatmu merasa bersalah, bukan untuk kamu keluhkan, juga bukan untuk kamu sombongkan, melainkan sesuatu untuk kamu hargai. Dan seandainya kamu membuat keputusan untuk sungguh-sungguh mengejarnya, ketahuilah bahwa kamu sangat siap melakukan pekerjaan luar biasa dan membagi kehebatanmu dengan dunia. Karena itulah arti semua ini. Kita membutuhkan orang-orang cerdas, berhati besar, dan berpikiran kreatif untuk mewujudkan semua kekayaan, sumber daya, dan harus mendukung mereka untuk menciptakan perbedaan di dunia. Kita perlu orang-orang yang merasa bahagia dan puas dan dicintai, sehingga mereka tidak melampiaskan kenegatifan mereka pada diri sendiri dan orang lain, pada planet dan kawan-kawan satwa kita. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang memancarkan rasa cinta diri serta kelimpahan, sehingga kita tidak memprogram generasi mendatang dengan keyakinan keliru seperti uang itu buruk dan aku tidak cukup baik dan aku tidak bisa hidup seperti yang kuinginkan. Kita perlu orang-orang tangguh, bisa keluar dari pergumulan hidup dan membiarkan mereka hidup dengan penuh arti dan tujuan, sehingga bisa menginspirasi orang lain yang juga ingin bangkit. Hal, hal pertama yang kuminta untuk kamu lakukan adalah percaya bahwa kita hidup di sebuah dunia dengan kemungkinan tak terbatas. Tidak peduli apakah kamu memiliki bukti seumur hidup bahwa kamu tak bisa berhenti makan, atau bahwa manusia itu pada dasarnya jahat, atau bahwa kamu tak bisa mempertahankan hubungan percintaan terlepas dari apapun yang telah kamu lakukan. Percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Lihat sendiri apa yang terjadi. Toh, apa ruginya? Kalau kamu sudah mencoba membaca buku ini dan memutuskan isinya penuh omong kosong, kamu bisa kembali ke kehidupan payahmu yang sebelumnya. Tapi mungkin kalau kamu menyingkirkan kesangsianmu, menyingsingkan lengan baju, mengambil risiko, dan menjerumuskan diri sepenuhnya, kamu akan terbangun suatu hari nanti dan menyadari bahwa kamu menjalani jenis kehidupan yang biasanya hanya membuatmu iri. Kamu ingin berubah lebih baik lagi, tapi tak tahu caranya yang pas untukmu? Atau sudah banyak membaca kiat-kiat pengembangan diri, tapi kamu ragu? Seperti sebelum-sebelumnya, apa akan benar-benar mengubah dirimu? You are a badass adalah panduan pengembangan diri berdaya ubah tinggi. Bagaimana kamu dapat melihat kehidupanmu dengan mata baru, menemukan passionmu, menjalani hidup yang kamu impikan, tapi sebenarnya lebih dari semua itu. Ia juga menjelaskan mengapa kita terjebak dalam kebiasaan yang kita lakukan, memberi kita wawasan mengagumkan tentang hubungan dan ketakutan kita dengan uang, dan terutama menendang segala alasan ke tepi jalan. Dengan gaya tutur yang jujur dan menghibur, Jen Sincero menyajikan 27 bab singkat berisi saran bijak, latihan mudah, dan sesekali umpatan. Jika kamu siap melakukan perubahan nyata, setidaknya buku ini akan membantumu mengenali keyakinan dan perilaku yang menghambatmu meraih keinginan serta bagaimana mengubahnya. Mengatasi ketakutanmu sehingga kamu berhasil mengambil risiko, menemukan cara menghasilkan uang, belajar mencintai diri sendiri dan orang lain, menetapkan tujuan besar dan bagaimana mencapainya. Sebagian besar dari apa yang dia katakan bukan hal baru, tapi cara ceplos-ceplosnya bisa menerjang ragu dalam benakmu dan mendorongmu untuk berdiri tegak, siap menghadapi dunia.
Di bagian akhir, kamu akan mengerti mengapa kamu menjadi dirimu yang sekarang, bagaimana mencintai apa yang tidak dapat kamu ubah, bagaimana mengubah apa yang tidak kamu sukai, dan bagaimana menggunakan kekuatan besar untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Selamat menciptakan kehidupan yang benar-benar kamu cintai dan menciptakannya sekarang juga. You are a badass is a phenomenon. Lies Prudenstein Boulder Bookstore. Oke teman-teman, kita lanjut ke isi bukunya. Pendahuluan, kamu dapat memulai dari kenihilan dan dari ketiadaan, dari kebuntuan, jalan akan terbentuk dengan sendirinya. Pendeta Michael Bernard Beckwith, mantan pengguna narkoba yang berubah menjadi penyelam spiritual yang inspiratif. Dulu, aku menganggap kutipan seperti ini omong kosong. Aku juga tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Maksudku, peduli amat. Aku terlalu keren. Dulu, aku hanya tahu sedikit soal pengembangan diri atau spiritual dan menganggapnya sungguh norak. Dunia itu mengeluarkan aroma keputusasaan, gairah keagamaan dan pelukan tak diinginkan dari orang-orang asing yang membosankan. Dan tak perlu kujelaskan betapa enggannya aku dulu membahas soal Tuhan. Pada saat yang sama, ada banyak hal dalam hidupku yang sangat ingin kuubah. Dan seandainya mampu meruntuhkan sifat sok suciku, aku bisa memperoleh bantuan dalam hal ini. Maksudku, secara keseluruhan. Hidupku lumayan. Aku pernah menerbitkan beberapa buku, punya banyak teman yang hebat, keluarga yang akrab, sebuah apartemen, mobil yang bisa melaju, makanan, gigi, pakaian, air minum bersih, dibandingkan dengan sebagian besar penduduk planet. Hidupku benar-benar nyaman, tetapi dibandingkan dengan apa yang ku tahu mampu kulakukan, boleh dibilang aku tak terkesan. Aku selalu merasa begini, ayolah, cuma ini hal terbaik yang bisa kuperbuat. Sungguh, pendapatan yang kuperoleh sekadar cukup untuk membayar sewa bulan ini. Lagi, dan aku akan menghabiskan 1 tahun berkencan dengan orang aneh lain sehingga bisa menjalin hubungan goyah tanpa komitmen dan bahkan menciptakan lebih banyak drama lagi yang benar. Dan apakah aku sungguh-sungguh mempertanyakan apa tujuanku yang lebih dalam, tetapi berkubang dalam kesusahan menyengsarakan itu untuk ke1000 kalinya? Itu menyebalkan. Aku merasa seolah sedang menjalani kehidupanku yang suam-suam kuku dengan letupan kehebatan sesekali. Dan bagian paling menyakitkannya adalah bahwa jauh di dalam diriku, aku tahu sebenarnya aku sekeren bintang rock. Bahwa aku memiliki kehebatan untuk memberi dan menerima dan mencintai. Bahwa aku mampu melampaui gedung tinggi dalam sekali lompatan dan dapat menciptakan apapun yang kupikirkan. Dan apa? Aku baru saja kena tilang. Kamu pasti bercanda kan? Sini, biar kulihat. Aku tak sanggup membayarnya. Ini tilangku yang ketiga bulan ini. Aku akan pergi ke sana dan berbicara dengan mereka sekarang juga. Kemudian, ketepak, ketepok, ketepak, pergilah aku. Sekali lagi disibukkan oleh urusan-urusan sepele, hanya untuk menemukan diriku. Beberapa minggu kemudian bertanya-tanya kemana berlalunya beberapa minggu tadi, dan bagaimana bisa aku masih terjebak dalam apartemen bobrokku, menyantap taco murah seorang diri setiap malam. Aku berasumsi jika kamu sedang membaca ini, ada beberapa wilayah dalam hidupmu yang juga tidak terlihat bagus. Dan kamu tahu
wilayah itu bisa terlihat jauh lebih bagus. Mungkin kamu tinggal bersama belahan jiwamu dan dengan senang hati membagikan bakat-bakatmu kepada dunia, tetapi sangat bangkrut sampai-sampai anjingmu harus mengais makanan sendiri kalau ia lapar. Mungkin secara finansial kamu hebat dan memiliki koneksi mendalam dengan tujuan tertinggimu. Tetapi kamu tak dapat mengingat kapan kali terakhir kamu tertawa sampai mengompol di celana. Atau mungkin kamu sama payahnya dalam kedua hal di atas dan melewatkan sebagian besar waktu luangmu dengan menangis. Atau menenggak minuman keras. Atau mungkin marah-marah pada semua petugas parkir jam-jaman yang sangat tepat waktu dan tidak punya selera humor yang di dalam pikiranmu ikut bertanggung jawab atas krisis keuangan pribadimu. Atau mungkin kamu memiliki semua yang kamu inginkan, tetapi untuk sejumlah alasan kamu masih merasa tidak puas. Ini bukan melulu tentang menghasilkan jutaan dolar atau membantu memecahkan masalah dunia atau menampilkan acara TV-mu sendiri, kecuali jika itu rencanamu. Bisa jadi panggilan hatimu adalah mengurus keluargamu atau menanam bunga tulip dengan sempurna. Ini tentang mendapatkan kejelasan akan apa yang membuatmu bahagia dan apa yang membuatmu merasa paling hidup. Kemudian menciptakannya alih-alih berpura-pura kamu tidak dapat memilikinya atau berpura-pura kamu tidak pantas mendapatkannya atau berpura-pura kamu seorang egomaniak rakus karena menginginkan lebih dari yang sudah kamu miliki, atau mendengarkan apa yang ayah dan bibi Mary pikir seharusnya kamu lakukan. Ini tentang memiliki nyali untuk tampil sebagai versi dirimu yang paling gemilang, bahagia, dan tangguh. Apapun itu menurutmu sendiri. Kabar baiknya, untuk melakukan ini, kamu hanya perlu membuat satu pergeseran sederhana. Dari sekadar ingin berubah, jadi memutuskan untuk berubah. Barangkali kamu akan harus melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan akan kamu lakukan. Karena jika ada temanmu yang melihatmu melakukannya atau menghabiskan uang untuk itu, kamu bakal merasa malu seumur hidup. Atau mereka akan mencemaskanmu, atau mereka akan berhenti menjadi temanmu karena sekarang kamu aneh dan berbeda. Kamu akan harus mempercayai hal-hal yang belum terlihat, juga hal-hal yang sudah terbukti mustahil. Kamu akan harus mengesampingkan ketakutanmu, gagal berulang kali, dan membiasakan diri berbuat sesuatu di luar zona nyamanmu. Kamu akan harus melepaskan keyakinan lama yang membatasi, berpegang teguh pada keputusanmu untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan, seakan-akan hidupmu bergantung pada hal itu. Sebuah kutipan, menginginkan bisa dilakukan dengan duduk-duduk sambil teler dengan majalah wisata di pangkuan. Memutuskan berarti langsung terjun, melakukan apapun yang dibutuhkan, dan mengejar mimpimu dengan keuletan seorang pemandu sorak yang belum memiliki teman kencan 1 minggu sebelum malam pesta dansa. Lanjut ke bukunya lagi. Karena apa? Coba tebak. Hidupmu memang bergantung pada hal itu. Meskipun mungkin ini kedengarannya sangat menantang. Rasanya tidak sebrutal terbangun saat tengah malam, merasa seperti ada yang memarkir mobil di dadamu. Hancur karena menyadari bahwa hidupmu berlalu dengan cepat dan kamu bahkan belum mulai menjalaninya dalam cara yang benar-benar berarti bagimu. Kamu mungkin pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang mengalami terobosan besar ini saat keadaan benar-benar kacau balau. Mereka menemukan adanya benjolan atau aliran listrik mereka diputus atau nyaris tidur dengan orang asing untuk membeli narkoba ketika mendadak mereka terbangun dalam keadaan bertransformasi.
Namun, kamu tidak perlu menunggu sampai mencapai titik terendah untuk mulai merangkak keluar dari lubangmu. Yang harus kamu lakukan adalah membuat keputusan, dan kamu bisa melakukannya sekarang juga. Berikut ini kutipan bagus dari penulis Anais Nin, yaitu sudah tiba waktunya ketika risiko untuk tetap menguncup lebih menyakitkan daripada risiko yang dibutuhkan untuk mekar. Itulah situasi yang kuhadapi, dan menurutku juga situasi yang dialami sebagian besar orang. Perjalananku dulu dan sekarang pun masih adalah sebuah proses yang dimulai dengan keputusan untuk membuat perubahan serius, terlepas dari apa saja yang harus kulakukan untuk mewujudkannya. Tak satu pun dari hal yang sudah kucoba berhasil. Sudah kucoba merenungkannya berulang-ulang bersama terapisku dan teman-temanku yang sama kerenya, bekerja mati-matian membanting tulang, pergi minum-minum sambil berharap masalah terurai dengan sendirinya. Sampai di suatu titik, aku mencoba melakukan apapun untuk meluruskan hidupku. Dan astaga naga, rasanya seolah-olah seluruh semesta menguji hanya untuk melihat keseriusanku. Aku menghadiri seminar-seminar motivasi yang memaksaku memakai label nama dan adu tos dengan orang di sampingku sambil berteriak, "Kamu hebat!" Begitu pula aku. Aku memukul bantal dengan tongkat bisbol dan berteriak seolah kerasukan. Aku berusaha terhubung dengan spirit pemanduku, berpartisipasi dalam upacara kelompok yang memaksaku menikahi diri sendiri, menulis surat cinta ke rahimku, membaca setiap buku pengembangan diri di bawah terik matahari, dan menghabiskan sejumlah besar uang yang tidak kumiliki untuk membayar pelatih pribadi. Pada dasarnya, aku rela berkorban apa saja. Jika kamu baru mengenal dunia pengembangan diri, kuharap buku ini akan memudahkanmu memahami sejumlah konsep dasar yang benar-benar mengubah hidupku, sehingga kamu juga dapat mengalami terobosan tanpa membuatmu ingin berlari menjerit-jerit dalam prosesnya. Jika kamu pernah mencelupkan jari kakimu ke dalam kolam pengembangan diri, kuharap buku ini akan menyampaikan sesuatu lewat cara baru yang memberi penerangan sehingga kamu bisa melakukan perubahan besar, menciptakan hasil yang nyata, dan suatu hari nanti terbangun sambil bersimbah air mata ketidakpercayaan bahwa kamu bisa menjadi dirimu yang sejati. Dan jika aku bisa menyelamatkan satu orang dari keharusan membiarkan sosok anak di dalam dirinya untuk bermain-main, tugasku selesai. Fokus utamaku ketika mulai memperbaiki diri adalah bagaimana menghasilkan uang. Aku tidak tahu cara menghasilkannya secara konsisten dan benar-benar merasa tidak nyaman ketika harus mengakui bahwa aku bahkan menginginkannya. Aku seorang penulis dan musisi. Aku merasa cukup dan lumayan mulia pula. Terima kasih banyak. Untuk fokus pada karyaku dan membiarkan masalah uang mengalir dengan sendirinya. Itu berjalan sangat baik. Namun, aku melihat begitu banyak orang melakukan hal-hal kotor dan memilukan untuk mendapatkan uang. Belum lagi orang-orang yang memiliki pekerjaan membosankan, dan aku tidak ingin ambil bagian dalam hal itu. Tambahkan pula ke dalam daftar keyakinan yang melumpuhkanku tentang uang haram, dan sungguh mengherankan aku tidak mengais-ngais makanan dari tempat sampah. Akhirnya, aku menyadari bahwa aku tidak hanya perlu fokus untuk menghasilkan uang, tetapi juga harus mengatasi rasa takut dan kebencianku jika aku ingin mulai mendapatkannya. Pada saat inilah buku-buku pengembangan diri mulai menginfiltrasi rumahku, dan label nama terus menempati posisi wajibnya yang memalukan di dada kiriku. Akhirnya aku mengangkat utang kartu kreditku ke ketinggian yang tak terbayangkan dengan menyerahkan lebih banyak uang daripada jumlah yang kubayarkan untuk mobil-mobil Jepangku, lalu mempekerjakan pelatih pertamaku. Dalam 6 bulan pertama, Aku melipat
tigakan pendapatan dengan bisnis daring yang kuciptakan seputar pelatihan penulisan. Dan sekarang aku telah meningkatkannya hingga memiliki uang yang memberiku sarana dan kemewahan untuk berkeliling dunia secara bebas. Sementara aku menulis, berbicara, bermain musik, dan melatih orang-orang di segala bidang kehidupan menggunakan banyak konsep yang dulu sering kuremehkan, namun sekarang membuatku ketagihan. Dalam upaya membantumu sampai ke tujuan yang kamu inginkan juga, aku akan memintamu untuk merengkuh sejumlah hal tak konvensional yang ada di dalam buku ini dan ingin mendorongmu agar membuka pikiran. Tidak setelah dipikir-pikir lagi. Aku ingin berteriak di depan wajahmu soal itu. Bukalah pikiranmu dan mampus kamu. Aku serius, ini sangat penting. Kamu berada dalam situasimu sekarang dengan melakukan apapun yang telah kamu lakukan. Jadi kalau tidak terkesan dengan kondisimu sekarang, jelas kamu perlu mengubah kebiasaan. Sebuah kutipan, jika kamu ingin mengalami hidup yang tak pernah kamu alami, kamu harus melakukan hal yang tak pernah kamu lakukan. Lanjut ke bukunya, tidak peduli. Tidak peduli betapa sekarang ini kamu memandang dirimu pecundang atau justru sebaliknya, fakta bahwa kamu melek huruf, memiliki kemewahan waktu untuk membaca buku ini, dan uang untuk membelinya, memberimu banyak nilai lebih. Ini bukan sesuatu untuk membuatmu merasa bersalah, bukan untuk kamu keluhkan, juga bukan untuk kamu sombongkan, melainkan sesuatu untuk kamu hargai. Dan seandainya kamu membuat keputusan untuk sungguh-sungguh mengejarnya, ketahuilah bahwa kamu sangat siap melakukan pekerjaan luar biasa dan membagi kehebatanmu dengan dunia. Karena itulah arti semua ini. Kita membutuhkan orang-orang cerdas, berhati besar, dan berpikiran kreatif untuk mewujudkan semua kekayaan, sumber daya, dan harus mendukung mereka untuk menciptakan perbedaan di dunia. Kita perlu orang-orang yang merasa bahagia dan puas dan dicintai sehingga mereka tidak melampiaskan kenegatifan mereka pada diri sendiri dan orang lain, pada planet dan kawan-kawan satwa kita. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang memancarkan rasa cinta diri serta kelimpahan sehingga kita tidak memprogram generasi mendatang dengan keyakinan keliru bahwa seperti uang itu buruk dan aku tidak cukup baik dan aku tidak bisa hidup seperti yang kuinginkan. Kita perlu orang-orang tangguh bisa keluar dari pergumulan hidup dan membiarkan mereka hidup dengan penuh arti dan tujuan sehingga bisa menginspirasi orang lain yang juga ingin bangkit. Hal pertama yang kuminta untuk kamu lakukan adalah percaya bahwa kita hidup di sebuah dunia dengan kemungkinan tak terbatas. Tidak peduli apakah kamu memiliki bukti seumur hidup bahwa kamu tak bisa berhenti makan, atau bahwa manusia itu pada dasarnya jahat, atau bahwa kamu tak bisa mempertahankan hubungan percintaan terlepas dari apapun yang telah kamu lakukan. Percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Lihat sendiri apa yang terjadi. Toh, apa ruginya kalau kamu sudah mencoba membaca buku ini dan memutuskan isinya penuh omong kosong, kamu bisa kembali ke kehidupan payahmu yang sebelumnya. Tapi mungkin kalau kamu menyingkirkan kesangsianmu, menyingsingkan lengan baju, mengambil risiko, dan menjerumuskan diri sepenuhnya, kamu akan terbangun suatu hari nanti dan menyadari bahwa kamu menjalani jenis kehidupan yang biasanya hanya membuatmu iri. Lanjut bagian 1, mengapa kamu menjadi seperti ini? 1. Alam bawah sadar memaksaku melakukannya. Sebuah kutipan dari Jenny Hauser, seniman pemikir pericau kecemerlangan. Kamu adalah korban dari aturan-aturan hidup yang kamu taati. Lanjut ke isi bukunya. Bertahun-tahun lalu, aku pernah mengalami kecelakaan bowling parah.
Aku dan teman-temanku sedang berada dalam akhir permainan seru dengan skor seimbang. Dan aku begitu fokus melakukan lemparan terakhir dengan penuh gaya, melompat dengan lantang menyerukan kemenanganku yang akan datang, menari dan berputar-putar menuju garis batas di ujung lintasan, tanpa menyadari kemana kakiku memijak ketika aku melepaskan bolanya. Saat inilah aku memahami betapa seriusnya komunitas bowling menghukum orang-orang yang menggulirkan bola dengan satu kaki melintasi garis. Mereka menuang minyak atau lilin atau pelumas atau sesuatu yang sangat licin di sepanjang lintasan bola. Dan seandainya seseorang tanpa sengaja meluncur keluar dari batas saat mencoba lemparan hook sempurna, dia akan mendapati kakinya tergelincir dari bawah tubuh dan bokongnya menghantam permukaan dan bahkan tak bisa dihancurkan oleh bola bowling yang meluncur dari udara. Beberapa minggu kemudian, kami sambil berbaring di tempat tidur bersama pria yang kutemui di Macy's. Aku menjelaskan bahwa sejak kecelakaanku, aku sering terbangun tengah malam dengan rasa sakit yang luar biasa di kakiku. Menurut ahli akupunturku, ini karena saraf di punggungku terhantam saat terjatuh. Dan supaya bisa tidur nyenyak sepanjang malam, aku membutuhkan kasur baru yang lebih kokoh. Kakiku juga sakit waktu tidur, kata pria itu mengangkat tubuhnya untuk mengajak tos yang tidak berbalas. Aku mengabaikannya bukan karena aku tidak suka adu tos, tetapi karena aku jengkel padanya. Berbelanja kasur saja sudah kuanggap aneh dan memalukan berbaring menyamping dengan bantal di antara pahamu di depan umum. Tetapi fakta bahwa aku harus melakukannya dengan si pramuniaga ikut berbaring di sampingku, mengajak tos, rasanya sungguh tak tertanggungkan. Mau tak mau, aku memperhatikan bahwa semua pramuniaga lain hanya berdiri di ujung ranjang, menggumamkan fakta-fakta kasur, sementara klien mereka menguji berbagai posisi. Tetapi tidak demikian halnya dengan pramuniagaku. Dia berbaring menelentang di sampingku, lengan disilangkan di dadanya, dan berceloteh dengan serius, memandangi langit-langit seolah kami berada di perkemahan musim panas. Maksudku, dia cukup baik dan tahu banyak tentang pegas dan lateks dan busa memori, tapi aku takut bergerak karena khawatir dia akan mulai memelukku. Apakah aku bersikap terlalu ramah? Apakah seharusnya aku tidak bertanya dari mana asalnya? Apakah dia salah sangka saat aku menepuk-nepuk ruang kosong di sebelahku untuk menguji permukaan kasur? Seharusnya aku sudah meminta si pramuniaga minta freak show untuk turun dari tempat tidur sialan itu, atau mencari orang lain untuk membantuku alih-alih menyelinap keluar dan mengacaukan satu-satunya kesempatanku dalam minggu itu untuk berbelanja kasur. Namun, aku tidak ingin mempermalukannya. Aku tidak ingin mempermalukannya. Kurang lebih, begitulah cara keluargaku dilatih untuk menghadapi segala macam interaksi yang berpotensi tidak mengenakan. Selain metode anti gagal untuk ambil langkah 1000 ke arah sebaliknya, cara lain dalam kotak konfrontasi kami meliputi mematung, membahas soal cuaca, memasang tampang datar, dan meledak menangis tepat saat kamu berada di luar jangkauan pendengaran. Kurangnya keterampilan manajemen konfrontasi ini sama sekali tidak mengejutkan, mengingat fakta bahwa ibuku memiliki garis keturunan WASP yang panjang. WASP adalah White Anglo-Saxon Protestant atau warga negara Amerika Serikat yang merupakan keturunan dari Eropa Utara beragama Protestan, biasanya berasal dari golongan atas. Penerjemah. Orang tua ibuku adalah
tipe yang percaya bahwa anak-anak sebaiknya dilihat bukan didengar dan menyamakan pertunjukan emosional apapun dengan penghinaan dan kengerian seperti yang diperlihatkan pada Scotch murahan dan pendidikan non-Liga Ivy. Dan meskipun ibuku terus menciptakan rumah tangga yang terasa hangat, penuh kasih, dan penuh tawa untuk kami, perlu waktu bertahun-tahun bagiku untuk akhirnya belajar cara membentuk kalimat ketika dihadapkan dengan frasa mengerikan. Kita harus bicara. Maksudku adalah bukan salahmu kalau kamu kacau, baru akan menjadi kesalahanmu jika kamu membiarkan dirimu tetap kacau. Fondasi kekacauanmu adalah sesuatu yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluargamu, seperti lambang keluarga, atau resep roti jagung andalan, atau dalam kasusku, menyamakan konfrontasi dengan gagal jantung. Ketika kamu datang dalam keadaan menjerit-jerit ke planet ini, kamu benar-benar buntelan kesukacitaan, makhluk bermata lebar yang tak mampu melakukan apapun kecuali menjalani hidup pada masa sekarang. Kamu tidak tahu bahwa kamu memiliki tubuh, apalagi harus merasa malu tentangnya. Saat memandang berkeliling, segalanya tampak serba apa adanya. Sejauh yang kamu ketahui, tidak ada apapun di duniamu yang menakutkan atau terlalu mahal atau begitu ketinggalan zaman. Jika sesuatu terlalu dekat dengan mulutmu, kamu mengulungnya. Jika sesuatu terlalu dekat dengan tanganmu, kamu meraihnya. Kamu hanya menjadi manusia. Sementara kamu mengeksplorasi dan berkembang di dunia barumu, kamu juga menerima pesan dari orang-orang di sekitarmu tentang cara kerja segala sesuatu. Dari saat kamu bisa menerimanya, mereka mulai menjejalimu dengan keyakinan seumur hidup. Sebagian besar di antaranya tidak ada hubungannya dengan siapa dirimu atau apa yang memang benar. Misalnya, dunia adalah tempat yang berbahaya. Kamu terlalu gemuk. Homoseksualitas adalah kutukan. Ukuran tubuh itu penting. Rambut seharusnya tidak tumbuh di area situ. Bersekolah sampai tingkat perguruan tinggi sangat penting. Menjadi musisi atau seniman bukanlah karir sungguhan, dan sebagainya. Sumber utama informasi ini tentu saja adalah orang tuamu, disokong oleh masyarakat pada umumnya. Ketika membesarkanmu, orang tuamu dengan sungguh-sungguh berusaha melindungi dan mendidik dan mencintaimu sepenuh hati. Semoga saja meneruskan keyakinan yang mereka pelajari dari orang tua mereka, yang mempelajarinya dari orang tua mereka, yang mempelajarinya dari orang tua mereka. Masalahnya adalah sebagian besar keyakinan ini tidak ada hubungannya dengan siapa diri mereka yang sebenarnya atau apa yang memang benar. Sebuah kutipan, kebanyakan orang hidup dalam ilusi yang didasarkan pada keyakinan orang lain. Lanjut ke bukunya halaman 7. Aku sadar, aku membuat kita semua terdengar gila. Gila, tetapi itu karena dalam kadar tertentu kita memang gila. Sampai mereka terjaga. Dan kuharap buku ini akan membantumu terjaga. Berikut ini cara kerjanya. Kita, sebagai manusia, memiliki pikiran sadar dan bawah sadar. Namun demikian, kebanyakan orang hanya menyadari pikiran sadar, karena di sanalah kita memproses semua informasi. Di pikiran sadarlah kita berpikir, menilai, merenung, menganalisis, mengkritisi, mencemaskan bahwa telinga kita terlalu besar, memutuskan untuk selamanya berhenti makan gorengan, memahami bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, mencoba mengingat di mana gerakan kita menaruh kunci mobil, dan lain sebagainya. Pikiran sadar itu mirip murid berprestasi lebih yang gigih. Tak henti-hentinya bergerak dari satu pemikiran ke pemikiran lain, hanya berhenti ketika kita tertidur. Kemudian bergerak lagi pada saat kita membuka mata.
Pikiran sadar kita, yang dengan kata lain dikenal sebagai lobus frontal, tidak sepenuhnya berkembang sampai sekitar masa pubertas. Pikiran bawah sadar kita, di sisi lain, adalah bagian non-analitik otak yang sudah berkembang sepenuhnya saat kita sampai di bumi. Pikiran bawah sadar berhubungan dengan perasaan dan insting dan ledakan amukan bernada tinggi di tengah-tengah supermarket. Di sana juga tempat kita menyimpan semua informasi awal dan luar yang kita dapatkan. Pikiran bawah sadar meyakini segalanya karena tidak memiliki filter. Ia tidak tahu perbedaan antara mana yang benar dan yang tidak. Jika orang tua kita mengatakan bahwa tidak seorang pun di dalam keluarga yang tahu cara menghasilkan uang, kita mempercayainya. Jika mereka menunjukkan bahwa pernikahan berarti saling memukuli wajah, kita mempercayainya. Kita percaya ketika mereka memberitahukan bahwa ada orang gemuk dengan setelan merah yang akan turun dari cerobong asap dan membawakan kita hadiah. Mengapa pula kita tidak akan mempercayai sampah lain yang mereka asupkan kepada kita? Pikiran bawah sadar itu seperti anak kecil yang kurang pengalaman dan tidak secara kebetulan menerima sebagian besar informasinya saat kita masih kecil dan tidak berpengalaman pula. Karena lobus frontal kita, bagian sadar otak kita, belum terbentuk sepenuhnya. Kita menerima informasi melalui kata-kata, senyuman, kerutan kening, helaan napas, celatan alis, air mata, tawa, dan lain sebagainya dari orang-orang di sekitar tanpa kemampuan untuk menyaringnya. Semuanya tersangkut di pikiran bawah sadar kita yang lembek sebagai kebenaran atau dikenal sebagai keyakinan-keyakinan kita. Tempat ia terus bercokol, tidak terusik dan tidak dianalisis. Sampai kita berada di sofa terapi beberapa dekade kemudian atau saat kita masuk ke pusat rehabilitasi sekali lagi. Aku cukup yakin setiap kali kamu menangis sambil bertanya pada diri sendiri, apa sih masalahku? Jawabannya terletak pada pikiran bawah sadar yang menyedihkan, membatasi, dan keliru yang tanpa kamu sadari telah kamu seret kemana-mana. Artinya, memahami hal ini sangatlah penting. Jadi, mari kita tinjau ulang. 1. Pikiran bawah sadar menampung cetak biru hidup kita. Ia memegang kendali berdasarkan informasi tanpa filter yang dikumpulkan saat kita masih kecil atau dikenal juga sebagai keyakinan-keyakinan kita. 2. Kita seringnya sama sekali tidak menyadari keyakinan bawah sadar yang menguasai hidup kita ini. 3. Ketika pikiran sadar akhirnya berkembang sepenuhnya dan siap untuk bekerja, tidak peduli betapa besar dan cerdas dan muluk pertumbuhannya, mereka masih dikendalikan oleh keyakinan-keyakinan yang kita bawa di dalam pikiran bawah sadar. Sebuah kutipan, pikiran sadar berpikir ia memegang kendali, padahal tidak. Pikiran bawah sadar tidak berpikir sama sekali, tetapi ia memegang kendali. Lanjut ke isinya lagi. Oleh karena itulah, sebagian besar manusia menjalani kehidupan dengan melakukan segala hal yang kita ketahui ada dalam pikiran sadar, tetapi tetap bertanya-tanya apa yang mencegah kita menciptakan kehidupan sangat baik yang kita dambakan. Misalnya, katakanlah, kamu dibesarkan oleh seorang ayah yang bekerja mati-matian mencari uang, berkeliaran sambil menendang-nendang perabotan dan menggerutu tentang bagaimana uang tidak tumbuh di pohon, dan mengabaikanmu karena dia selalu berjuang dan seringnya gagal untuk mencari nafkah. Pikiran bawah sadarmu menerima hal ini mentah-mentah dan kemudian mengembangkan keyakinan-keyakinan sebagai berikut. Uang sama dengan hidup dengan susah payah. Uang tidak tersedia. Gara-gara uanglah aku diabaikan oleh ayahku. Uang itu buruk dan menimbulkan penderitaan. Sebuah kutipan lagi.
Tidak peduli apapun yang kamu inginkan. Jika kamu memiliki keyakinan bawah sadar yang mendasar bahwa hal itu akan membuatmu sakit atau tidak tersedia untukmu, maka kamu A. tidak akan membiarkan dirimu memilikinya, atau B. kamu akan membiarkan dirimu memilikinya, tetapi kamu bakal payah dalam hal itu. Lalu, pada akhirnya kamu pun akan tetap kehilangannya. Lanjut lagi ke bukunya. Singkatnya, kamu sebagai orang dewasa dalam pikiran sadarmu akan dengan senang hati bisa hidup dalam kegelimangan harta. Tetapi dalam pikiran bawah sadar, kamu memiliki ketidakpercayaan terhadap uang, yakin bahwa uang tidak tersedia bagimu dan khawatir bahwa jika kamu menghasilkannya, kamu akan diabaikan oleh orang yang kamu cintai. Kemudian, kamu mungkin mewujudkan keyakinan bawah sadar ini dengan tetap bangkrut. Tidak peduli seberapa keras kamu secara sadar mencoba menghasilkan uang, atau dengan berulang kali menghasilkan banyak uang lalu kehilangan uang untuk menghindari diabaikan, atau lewat banyak cara lain yang membuat frustrasi. Kita tidak menyadari bahwa dengan menyantap donat keempat atau dengan mengabaikan intuisi dan menikahi pria yang sangat mirip dengan ayah kita yang kejam dan terkenal tukang selingkuh, kita digerakkan oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Dan ketika keyakinan bawah sadar kita tidak selaras dengan hal-hal serta pengalaman yang kita inginkan dalam pikiran sadar dan hati kita, akan tercipta konflik membingungkan antara apa yang ingin kita ciptakan dan apa yang sebenarnya kita ciptakan. Rasanya seperti mengemudi dengan satu kaki memijak pedal gas dan satu lagi pada rem. Tentu saja, kita juga memiliki keyakinan bawah sadar yang luar biasa, tetapi kita belum membahas soal itu sekarang ini. Berikut ini sejumlah skenario lain yang mungkin terdengar familiar. Pikiran sadar, aku ingin menemukan dan menikahi belahan jiwaku. Pikiran bawah sadar, keintiman menciptakan rasa sakit dan penderitaan, jari tak bercincin. Pikiran sadar, aku ingin menurunkan berat badan sampai 11 kg. Pikiran bawah sadar, bergaul dengan orang lain itu tidak aman. Aku harus membangun perisai untuk melindungi diri. Untuk tubuh, benteng timbunan lemak. Pikiran sadar, aku menggairahkan dan seksi dan ingin menjalin hubungan. Pikiran bawah sadarnya, kesenangan fisik itu memalukan. Kehidupan seks kuat membosankan. Pikiran sadar, aku ingin menjelajahi dunia. Pikiran bawah sadar, kesenangan sama dengan tidak bertanggung jawab, sama dengan aku tidak akan dicintai. Paspor kosong. Rasanya seperti tidak bisa lagi menikmati duduk di teras depan rumahmu karena apa yang mengeluarkan bau busuk di luar sana. Kamu bisa memikirkan berbagai cara cemerlang untuk mengatasinya, menyalakan dupa, menyiapkan kipas angin, menyalahkan anjingmu, tetapi sampai kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang telah merangkak ke bawah rumahmu dan mati, masalahmu akan tetap bertahan, menyungkupi hidupmu dengan bau busuk. Kunci pertama untuk membebaskan diri dari keyakinan bawah sadar yang membatasi adalah dengan menyadari hal itu. Karena jika kamu menyadari tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, kamu akan terus bekerja dengan pikiran sadarmu. Kamu perlu mengecat ulang teras untuk memecahkan masalah yang terkubur jauh di bawahnya, memindahkan bangkai sigung di alam bawah sadarmu, dan itu merupakan tindakan sia-sia. Next, halaman 13. Luangkan waktu sejenak untuk mencari sejumlah hal kurang mengesankan dalam hidupmu dan renungkan soal keyakinan mendasar yang mungkin menciptakannya. Misalnya saja, masalah klasik yang populer, seperti kekurangan uang. Apakah kamu menghasilkan uang jauh lebih sedikit daripada yang kamu tahu mampu kamu hasilkan? Sudahkah kamu mencapai tingkat pendapatan tertentu, tetapi tidak peduli apapun yang telah kamu lakukan, sepertinya kamu tidak bisa mendapatkan lebih dari itu?
Apakah mencari banyak uang secara konsisten bukan sesuatu yang sanggup kamu lakukan secara fisik? Jika benar demikian, tulis 5 hal pertama yang terbetik di benakmu ketika kamu memikirkan soal uang. Apakah daftarmu dipenuhi harapan dan keberanian atau ketakutan dan kejijikan? Bagaimanakah keyakinan orang tuamu tentang uang? Bagaimanakah keyakinan orang lain di sekitarmu ketika kamu tumbuh besar? Seperti apa hubungan mereka dengan uang? Apakah kamu melihat ada hubungan antara keyakinan uang mereka dengan keyakinanmu? Nanti di dalam buku ini, aku akan memberimu alat untuk lebih mendalami keyakinan bahwa Nanti di dalam buku ini aku akan memberimu alat untuk lebih mendalami keyakinan bawah sadarmu dan memperbaiki apapun yang menghalangimu menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Namun untuk saat ini, berlatihlah untuk menepi. Sadari apa yang terjadi di daerah disfungsional dalam hidupmu dan perkuat otot kesadaranmu yang hebat itu. Mulailah terjaga dari cerita-cerita yang kamu bangun di alam bawah sadarmu, aku akan harus melakukan hal-hal yang kubenci demi menghasilkan uang. Aku akan merasa terjebak jika memulai hubungan yang sangat intim. Jika harus diet, aku tidak bisa menyantap makanan yang enak-enak lagi. Jika aku menikmati hubungan seks, aku akan masuk neraka bersama pendosa kotor lainnya dan sebagainya. Karena begitu kamu melihat apa yang sebenarnya terjadi, kamu dapat mulai mengeluarkan karkas busuk berupa keyakinan bawah sadarmu yang membatasi dan menyingkirkannya. Dan dengan demikian, membuka ruang untuk mengundang keyakinan-keyakinan serta pengalaman-pengalaman baru, segar, serta mengagumkan yang akan dengan senang hati kamu miliki ke dalam hidupmu. Selanjutnya bagian 1, bab keduanya, kata T itu. Sebuah kutipan dari Nikola Tesla, penemu fisikawan super jenius. Jika engkau ingin menemukan rahasia semesta, berpikirlah dari segi energi, frekuensi, dan getaran. Lanjut ke bukunya. Waktu masih tinggal di Albuquerque, New Mexico, aku dan teman-temanku biasa nongkrong di bar bergaya western bernama Midnight Rodeo. Itu jenis tempat yang menaruh alat mengeriting rambut dan hairspray di toilet perempuan, menawarkan Bud Light, beli 2 gratis 1 dalam tawaran spesial permanen, dan memiliki lantai dansa dari kayu ek pejal seukuran ladang jagung. Kami semua berasal dari pantai timur dan merasa terlalu keren untuk menikmati musik country. Jadi awalnya kami hanya pergi untuk mengolok-olok segalanya dengan sombong. Saling membanggakan diri bisa menjadi orang pertama yang menemukan gesper, sabuk raksasa atau koboi dengan kumis mirip setang yang cukup besar untuk menutupi 5 bibir bagian atas. Namun, bagian favorit kami adalah line dance-nya. Kami akan terpesona memandangi koreografi sekelompok besar penggemar Garth Brooks mengentak-ngentakkan kaki ke sana kemari dalam gerakan tersinkronisasi dengan ibu jari tangan yang sengaja dikaitkan pada saku depan celana jeans masing-masing. Yang menggelikan adalah kami sendiri mulai menggabungkan diri, melambai-lambai dari tengah lautan topi koboi kepada teman-teman kami. Lihat ini. Kemudian, kami pun tetap tinggal di lantai dansa untuk lagu berikutnya. Hanya untuk mencoba sampai di bagian tempat kami meletakkan tumit tepat sebelum berputar. Kemudian, kami menemukan diri menyelinap pergi setiap akhir pekan untuk melakukan line dance dan menghibur hati kami yang sedikit hancur dan lelah. Hal-hal berbau ketuhanan terjadi padaku lewat cara yang sama semacam ini. Awalnya dimulai dengan komentar pedas dan putaran bola mata, tetapi saking kere,
tak tahu apa-apa dan muaknya aku bersikap payah tentang apa yang harus kucapai dalam hidupku, akhirnya aku terbuka mendengarkan saran apapun. Karena itulah, ketika mulai membaca buku tentang menemukan panggilan hidup dan menghasilkan uang, serta menyadarkan diri, semuanya memiliki sentuhan spiritual ini di dalamnya. Aku tidak melempar mereka ke tumpukan niat baik dengan sikapku yang biasa bahwa tetek bengek Tuhan atau spiritualitas itu untuk orang-orang menyedihkan. Alih-alih, kuputuskan untuk memberi Tuhan kesempatan karena toh aku tak akan rugi apa-apa secara harfiah. Dan begitulah, sebagian buku itu ternyata tidak sekonyol yang kuduga. Jadi, aku mulai membaca lebih banyak lagi. Kemudian, aku mulai mempelajarinya. Kemudian aku mulai mempraktikannya. Kemudian aku menyadari betapa hal itu membuatku merasa lebih baik. Kemudian aku mulai meyakininya. Kemudian aku menyadari semua perubahan baik yang mulai terjadi dalam hidupku. Kemudian aku menyadari semua perubahan baik yang mulai terjadi dalam hidupku. Kemudian aku jadi terobsesi dengannya. Kemudian aku mulai mencintainya. Kemudian aku mulai mengubah hidupku secara radikal dengannya. Kemudian aku mulai mengajarkannya. Kemudian aku mulai mengajarkannya. Sekarang, pada dasarnya, aku seperti sedang menunggangi banteng mekanis, mengacungkan tinju ke udara dan melaung ke arah orang yang mengendalikannya. Ayo gerakan Wayne. Setiap kali kamu menghadapi masalah dengan hal-hal berbau ketuhanan, percayalah, seluruh kegiatan memperbaiki hidupmu ini akan berlangsung lebih mudah jika kamu membuka diri. Sebut saja dia sebut saja dia sesukamu, Tuhan, Dewa atau Dewi, Sang Bos Besar, Semesta, Sumber Energi, Kekuatan Maha Tinggi, Pubah Agung, Nyali, Intuisi, Spirit, The Force, Zona, The Lord, Vortex, Lapisan Induk, apapun namanya. Secara pribadi, aku menganggap kata Tuhan agak terlalu membebani, jadi aku lebih memilih sumber energi, semesta, vortex, spirit, lapisan induk, dan asal kamu tahu, semuanya akan kugunakan secara bergantian sepanjang buku ini. Bagaimanapun kamu menyebutnya tidaklah penting. Yang penting adalah kamu mulai mengembangkan kesadaran tentang dan hubungan dengan sumber energi yang mengitarimu sekaligus ada di dalam dirimu yang merupakan energi yang sama serta yang akan menjadi sahabat terbaikmu jika kamu memberi kesempatan. Karena begini masalahnya. Kutipan lagi, kita semua terhubung pada kekuatan tak terbatas ini dan mayoritas dari kita hanya memanfaatkan sebagian kecil darinya. Lanjut ke bukunya, halaman 18. Energi menumpangi tubuh kita dengan penuh kegembiraan. Belajar, tumbuh, dan berkembang sepanjang jalan. Omong-omong, kita boleh saja berharap. Lagi pula, mati rasa, menciut, dan pindah kembali ke rumah orang tua juga merupakan pilihan. Sampai perjalanan jasmaniah kita berakhir dan kita terus maju. Dreams atas tumpangannya. Kesadaran bahwa kita tercipta dari dan terhubung dengan sumber energi membuatku ingin memiliki pemahaman atas spiritualitas lebih mendalam, sehingga aku dapat menjadikan pengalaman fisikku semengasyikkan mungkin. Dan biar ku beritahu, ya, sejak aku mendalaminya, keasyikan yang kurasakan mencapai titik maksimal. Ketika terhubung dengan sumber energi dan terus mengalir, aku menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih selaras dengan dunia fisik dan dunia di baliknya, dan secara umum jauh lebih bahagia.
Semakin sering aku bermeditasi dan menaruh lebih banyak perhatian pada hubunganku dengan kekuatan super tak kasat mata ini, semakin mudah aku mewujudkan hal-hal yang kuinginkan dalam hidupku dan melakukannya dengan kekhususan serta kecepatan pesat yang membuat rambut-rambutku berdiri. Rasanya seperti akhirnya aku mengetahui cara memfungsikan tongkat sihirku. Jika spirit penuh kasih itu keliru, aku tidak mau menjadi benar. Berikut ini fondasi dari semua pekerjaan yang akan kita lakukan bersama untuk membenahi hidupmu. Semesta terbuat dari sumber energi. Semua energi bergetar pada frekuensi tertentu. Itu berarti kamu pun bergetar pada frekuensi tertentu, dan segala hal yang kamu dambakan dan tidak kamu dambakan juga bergetar pada frekuensi tertentu. Getaran saling menarik getaran yang sama. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum ketertarikan, dan gagasan dasarnya adalah fokus pada hal-hal yang membuatmu merasa lebih baik, dan kamu akan menemukan menarik hal-hal yang membuatmu merasa lebih baik. Kita semua menarik energi ke dalam diri sepanjang waktu, entah kita sadari atau tidak. Dan ketika kita bergetar dalam frekuensi rendah, merasa pesimis, kekurangan, menjadi korban, cemburu, malu, cemas, yakin bahwa kita jelek, namun mengharapkan hal-hal dan pengalaman yang berbeda dalam frekuensi tinggi, serta mengagumkan ke dalam hidup kita, seringkali kita akan kecewa. Kamu perlu menaikkan frekuensi agar mengimbangi getaran dari yang kamu ingin selaraskan. Rasanya seperti mencoba mendengarkan stasiun radio tertentu, tetapi menyetel frekuensi yang salah. Jika kamu memiliki kencan yang panas dan seksi dan ingin mendengarkan slow jams di 105,9 FM, tetapi kamu menyetel radiomu menjadi National Public Radio di 89,9 FM, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan slow jam, tetapi akan lebih cenderung menarik diskusi tentang undang-undang imigrasi di Amerika Serikat, alih-alih menarik tubuh dan santai dan terbasuh cahaya lilin yang sedang dalam suasana hati penuh cinta. Sebuah kutipan, semesta akan mengimbangi getaran apapun yang kamu pancarkan, dan kamu tak bisa memperdaya semesta. Lanjut ke bukunya lagi. Karena itulah, ketika kamu bergetar pada frekuensi tinggi, hal-hal yang mengagumkan tampaknya mengalir kepadamu dengan mudah, dan kamu tampaknya berpapasan dengan orang dan kesempatan yang sempurna sepanjang waktu dan sebaliknya. Seperti yang diamati Albert Einstein, kebetulan adalah cara Tuhan untuk tetap anonim. Ketika kamu belajar menguasai dunia, energi secara sadar, yakin pada apa yang belum terlihat, dan tetap berada di frekuensi tertinggimu, kamu memanfaatkan kekuatan bawaanmu untuk menciptakan realitas yang kamu inginkan. Jadi, sekali lagi, kesadaran adalah kunci kebebasanmu. Setelah menyadari bahwa kamu dapat secara dramatis memperbaiki situasi dengan terhubung pada sumber energi dan menaikkan frekuensimu, kamu bisa segera melakukannya. Akan kutunjukkan caranya nanti, alih-alih memilih untuk tetap berada dalam lubang pengisap dan merasa menjadi korban dari keadaan menyedihkan, seperti menyantap makan malam berupa mie instan dalam wadah styrofoam atau bekerja untuk seseorang yang membuatmu merasa tidak nyaman. Sebuah kutipan, supaya dapat benar-benar menaikkan getaranmu, kamu harus yakin bahwa semua yang kamu inginkan tersedia untukmu, dan cara terbaik untuk menjaga keyakinan ini tetap kuat adalah dengan terus terhubung pada sumber energi. Rasanya seolah-olah kita dikelilingi oleh meja prasmanan besar dan lezat berisi pengalaman, wawasan, perasaan, kesempatan, hal-hal, orang-orang, dan cara-cara luar biasa untuk membagi hadiah kita kepada dunia. Dan yang harus kita lakukan hanyalah
menyelaraskan energi dengan apa yang kita inginkan dan mengambil tindakan tegas untuk membiarkan kebaikan ini merasuki kehidupan kita. Dan tindakan tegas inilah kuncinya. Sayangnya, kita tak bisa hanya mengapung-apung memakai pelampung besar di kolam renang tetangga sambil menyesap koktail dan memiliki frekuensi tinggi sambil menantikan unicorn terbang turun dari langit. Kita harus bertindak. Tindakan gegap gempita untuk meraih kemenangan. Caranya adalah memastikan kedua bagian itu, energi dan tindakan, bergerak serempak. Jika energi jika energimu jika energimu tidak benar-benar sejajar dengan apa yang kamu inginkan, sangat kamu inginkan, kamu harus menggerakkan usaha lebih untuk melakukan apapun untuk membuatmu sampai ke tujuanmu. Jika memang itu berhasil, sesekali kamu mungkin beruntung hanya dengan satu bagian saja, tetapi jika kamu sudah mendapatkan kejelasan tentang apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan yang kamu pikir seharusnya kamu inginkan, yakinlah bahwa hal itu tersedia bagimu, terlepas dari keadaanmu saat ini, dengan tetap terhubung pada sumber energi dan menjaga frekuensimu tetap tinggi. Lalu, jika kamu mengambil tindakan tegas, pada akhirnya kamu akan berhasil. Pernahkah kamu bermimpi terbang dan kamu bersenang-senang, tetapi kemudian menyadari, "Hei, tunggu dulu, aku terbang. Aku kan tak bisa terbang." Setelah itu kamu meluncur, jatuh ke tanah, dan tak bisa bangkit lagi? Tak peduli seberapa kerasnya kamu berusaha, begitulah cara kerjanya keyakinan. Bahkan jika kelihatannya mustahil, kamu harus tetap memiliki keyakinan dan pada saat kamu berhenti percaya, kamu meletuskan gelembungnya dan berhenti menarik keajaiban di dalam hidupmu. Sang kekuatan menyertaimu. Ini juga bukan tentang memiliki keyakinan serta bersikap positif ketika matahari bersinar terang dan kelinci berlompatan ke sana kemari. Ini tentang memiliki keyakinan, tak peduli situasinya tidak pasti atau benar-benar menyedihkan, bahwa ada sisi terang dalam jangkauanmu. Sebagaimana diutarakan dengan akurat oleh André Gide, penulis asal Prancis dan pencari kebenaran yang tak kenal takut, seseorang tidak menemukan tanah baru tanpa bersedia melupakan pantai dalam waktu yang sangat lama. Ini adalah tentang meyakini bahwa kita hidup di alam semesta yang penuh kasih, baik, dan berlimpah. Alih-alih yang kecil, jahat, dan lebih menyukai orang lain daripada menyukaimu. Ini adalah tentang keyakinan yang lebih besar daripada ketakutanmu. Berikutnya, 3. Damai seperti burung dara. Kalau kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Kalau kamu gelisah, kamu hidup di masa depan. Kalau kamu merasa damai, kamu hidup di masa kini. Lao Tzu, filsuf Cina kuno, pendiri Taoisme, mungkin terdiri atas satu orang atau gabungan dari beberapa orang yang dimitoskan tak ada yang tahu pasti. Lanjut ke bukunya. Suatu hari, aku mengikuti kelas yoga dan instrukturnya menyuruh kami melakukan pose burung dara. Dalam pose ini, kamu meregangkan satu kaki ke belakang, melipat satu kaki lain ke samping depan, kemudian membungkuk ke depan dan meratakan tubuh dengan posisi kaki seperti itu. Kalau kamu seekor burung dara, tidak masalah untuk melakukannya. Namun, itu salah satu pose yang paling kutakuti karena pinggulku tidak bergerak dengan cara seperti itu. Rasanya menyakitkan dan aku selalu cemas aku akan terjebak. Namun, terlepas dari terlepas dari protes tubuhku, aku sedang berada dalam kelas dan akan melakukannya, bertekad merilekskan diri di dalamnya. Meskipun dalam hati, aku terus memohon kepada si instruktur agar menyuruh kami berganti pose yang tidak dilakukannya karena dia sibuk bicara. Dia terus dan terus mengoceh tentang hubungan kami dengan alam semesta dan napas kami, dan jalan menuju pencerahan sejati dan kampret. Bung, bisa cepat tidak sih? Sepertinya ada yang robek.
Sungguh ya Tuhan, sepertinya aku benar-benar terjebak dalam pose ini. Oh, aku harus bagaimana supaya bisa terurai lagi? Dia akan menghampiri dan mengangkatku dari posisi ini karena aku benar-benar terjebak dan kemudian wush, aku bernapas di dalamnya. Aku meredakan racauan tak berkesudahan di otakku, mulai tenang dan berserah diri. Kurasakan tubuhku bergeser dan meresapi pose itu lebih dalam daripada yang sudah-sudah. Rasa sakitnya lenyap, rasa paniknya lenyap, aku menyatu dengan semesta. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa aku benar-benar berpikir diriku terjebak dan sungguh, apa sih yang kamu bicarakan sepanjang malam? Kita sudah melakukan pose keparat ini selama 5 menit dan omong-omong, lututku mulai panas dan kamu benar-benar tidak mau tutup mulut meskipun aku terus berpikir kamu akhirnya tutup mulut tapi kamu melanjutkannya. Lalu, wus, aku kembali terhubung. Aku kembali ke zona. Aku melumer lebih jauh ke dalam pose ini dan merasakan semacam kebahagiaan serta hubungan sejati dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diriku sendiri. Perubahan cepat antara kekacauan di dalam kepala kita dan bernapas ke dalam kekinian. Pada dasarnya sama seperti yang dilalui kebanyakan orang dalam kehidupan. Alih-alih mengkhawatirkan kemungkinan dislokasi pinggul masa depan, atau betapa buruknya aku dalam melakukan pose ini masa lalu. Aku dapat menikmati kemewahan yang tersedia bagiku saat ini. Aku sungguh tak habis pikir betapa banyak waktu yang kita habiskan dengan mengejar tupai di benak, memantaskan drama keseharian, mencemaskan rambut wajah yang tak diinginkan, mencari pemujaan, membenarkan tindakan kita, mengeluhkan koneksi internet yang lambat, membedah kehidupan orang-orang idiot ketika kita duduk di tengah-tengah keajaiban skala penuh yang terjadi pada saat ini sekarang juga. Kita berada di planet entah bagaimana tahu cara berotasi di porosnya dan mengikuti jalur yang ditentukan saat meluncur melintasi angkasa. Jantung kita berdetak. Kita dapat melihat kita punya cinta, tawa, bahasa, ruang keluarga, komputer, belas kasih, mobil, api, kuku jari, bunga, musik, obat-obatan, pegunungan, roti muffin. Kita hidup di dalam semesta yang tak terbatas, yang penuh dengan keajaiban. Fakta bahwa kita tidak tersaruk-saruk dalam keadaan terpesona sambil terisak-isak dan tak bisa ditenangkan sungguhlah mencengangkan. Semesta pastilah merasa seperti, apalagi sih yang harus kulakukan untuk menyadarkan keparat-keparat ini, membuat air, sumber daya paling berharga mereka mencurah dari langit. Semesta sangat mencintai kita dan saking inginnya kita ikut serta dalam keajaiban itu, sampai-sampai terkadang dia memberikan sedikit tamparan menyadarkan, seperti di film-film ketika seseorang nyaris mati dan saking senang serta bersyukurnya mereka sampai turun ke jalan, melompat-lompat, tertawa, dan memeluk semua orang yang terlihat dalam pandangan. Tiba-tiba semua masalah mereka meluruh dan keajaiban karena masih hidup pada hari ini, pada saat ini mengambil alih layar. Aku kenal seseorang yang tersedot ke bendungan dan hampir tewas, dan sekarang membicarakannya sebagai salah satu pengalaman paling mendalam dan paling mengubah hidup. Bukannya aku mengharapkan hal itu terjadi kepada siapapun, tetapi camkanlah dalam hati bahwa jika kamu memerlukan semacam malapetaka untuk bertransformasi, kosmik bisa mengaturnya. Semesta juga membuat kita dikelilingi guru-guru yang sempurna. Binatang misalnya, binatang senantiasa hadir pada masa sekarang dan kekuatan rahasia mereka menarik kita masuk dalam diri mereka. Anjing temanku sangat senang bertemu sang majikan. Setiap kali sang majikan berjalan melewati pintu seakan-akan hendak membebaskan si anjing dari masa tahanan 40 tahun. Bahkan saat temanku itu hanya pergi selama 1 jam. Kamu ada di sini, aku ada di sini, aku mencintaimu, aku akan menguncingi seluruh lantai untuk menunjukkannya. Anak-anak juga pemandu yang hebat.
Anak-anak bisa begitu tenggelam dalam keasyikan menggambar atau bermain peran atau bermain sembunyi barang sampai-sampai mereka jarang makan atau mandi atau tidur jika tidak disuruh. Mereka terus-menerus menciptakan dalam keadaan bahagia yang mengalir bebas sekaligus terkonsentrasi. Mereka belum belajar untuk mencemaskan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, atau bahwa mereka tidak seberbakat Lucy yang tinggal di sebelah dalam melukis pakai jari. Mereka dalam Mereka berada dalam momen masa kini. Ada kesenangan di dalam momen masa kini. Akhir cerita. Sebuah kutipan, akan lebih bijaksana jika kita membiarkan diri mendapatkan banyak panduan dari binatang dan bayi. Semua hal yang sangat ingin kita ciptakan dan wujudkan sudah ada di sini sekarang juga. Uang yang kamu inginkan sudah ada. Orang yang ingin kamu temui sudah hidup. Pengalaman yang kamu inginkan sudah tersedia sekarang. Gagasan untuk lagu brilian yang ingin kamu tulis ada di sini, sekarang, menunggumu untuk mengunduh informasinya. Pengetahuan dan wawasan serta kegembiraan dan hubungan serta cinta melambai-lambai di depan wajahmu, mencoba menarik perhatianmu. Hidup yang kamu inginkan ada di sini sekarang juga. Apa sih yang kamu bicarakan? Apa sih yang kubicarakan? Kalau semua itu ada di sini, di mana mereka? Anggap saja semua itu seperti listrik. Sebelum penemuan bohlam, kebanyakan orang tidak sadar akan keberadaan listrik. Listrik masih ada di sini, persis seperti sekarang. Tetapi kita belum terbangun untuk menyadarinya. Butuh penemuan bohlam untuk menarik perhatian kita. Kita harus memahami cara mewujudkannya ke dalam realitas kita. Sebuah kutipan. Bukan berarti benda dan kesempatan yang kita inginkan belum ada pada saat ini. Kitalah yang belum menyadari keberadaan mereka atau fakta bahwa kita benar-benar dapat memilikinya. Semakin terlatih dirimu untuk hadir pada masa kini dan terhubung dengan sumber energi, semakin kamu siap mengunduh gagasan dan memanfaatkan peluang yang mungkin terlewat jika kamu begitu tenggelam dalam ocehan tanpa akhir di kepalamu. Ada sebuah kisah Hindu bagus tentang seorang wanita yang ingin bertemu dengan Dewa Krishna. Lantas, wanita itu pun pergi ke hutan, memejamkan mata, berdoa, dan bermeditasi untuk membuat sang dewa datang. Dan benar saja, Krishna berjalan santai di jalan setapak hutan menuju ke arahnya. Namun, saat Krishna menepuk pundak wanita itu, dia, si wanita, tanpa membuka mata, menyuruh sang dewa tidak mengganggunya karena dia sedang sibuk bermeditasi demi tujuan yang sangat penting. Ketika begitu tenggelam dalam pikiran, kita kehilangan apa yang sekarang tersedia bagi kita saat ini. Berhenti dan perhatikan bagaimana perasaanmu saat ini. Rasakan napas bergerak masuk dan keluar dari tubuhmu. Rasakan udara di kulitmu. Rasakan jantungmu berdetak kencang. Matamu melihat, telingamu mendengar. Sedari gelenyar energi di dalam dan di luar dirimu. Padamkan pikiranmu dan rasakan koneksimu dengan sumber. Bernapaslah. Bahkan seandainya kamu memiliki utang kartu kredit yang membebani atau kamu tidak pernah bertegur sapa dengan ibumu selama 6 tahun, saat ini, pada momen sekarang ini, kamu dapat menemukan kedamaian dan kesukacitaan. Sebagai orang dewasa dengan berbagai tanggung jawab seperti badan yang harus dirawat dan hipotek yang harus dibayar, ada semacam keuntungan dari sesekali menjauh dari momen saat ini. Terkadang kita harus memikirkan masa depan dan membuat rencana pun harus merenungkan masa lalu agar dapat belajar darinya atau menertawakannya atau kembali menguburnya dalam-dalam dan merelakannya selamanya. Tidak apa-apa jika kita sesekali mampir sejenak ke masa depan dan masa lalu. Lain lagi ceritanya kalau kita menghabiskan banyak waktu dengan mengunyah pikiran sampah tentang bagaimana seandainya dan bagaimana bisa. Ya Tuhan, tolong kami. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan dalam momen sekarang, semakin kaya kehidupanmu. Hadir masa kini
Hadir pada masa kini membuatmu keluar dari kepalamu dan menghubungkanmu pada sumber energi yang akan menaikkan frekuensimu yang pada akhirnya menarik banyak hal dalam frekuensi yang sama kepadamu. Dengan semua hal serta pengalaman dalam frekuensi tinggi, tadi sudah ada di sini menunggumu untuk bergabung dalam pesta. Yang harus kamu lakukan hanyalah menutup mata, datang, dan mempersilahkan mereka masuk. 4. Si lalai besar. Keinginan menjadi orang lain adalah tindakan yang menyia-nyiakan diri sejatimu. Kurt Cobain. Kamu tahu siapa dia kan? Ketika pertama mulai terjun ke dunia pengembangan diri, ada banyak pembicaraan tentang sesuatu yang disebut ego, dan itu membingungkanku. Aku selalu beranggapan ego adalah tentang bersikap sombong dan brengsek dan sebagainya. Aku akan terus berbicara dan berbicara tentang betapa hebatnya diriku, kemudian aku akan memamerkan ototku kepadamu. Arogansi dan kesombongan, keduanya berbeda dari perasaan, mencintai diri dan kepercayaan diri. Ngomong-ngomong, adalah bagian dari ego, tetapi bukan seluruhnya, sebagaimana yang kemudian kupelajari. Di dalam komunitas pengembangan diri atau spiritual, ego digunakan untuk merujuk pada aspek bayangan dari diri atau diri palsu atau diri yang bersikap seperti pecundang. Itu bagian dari diri kita yang mengendarai bus ketika kita melakukan hal-hal seperti menyabotase kebahagiaan dengan berselingkuh, karena jauh di lubuk hati terdalam kita tidak merasa pantas dicintai atau menolak mengikuti kata hati dan mengejar karir dalam dunia seni peran karena takut terlihat menjadi diri kita yang sebenarnya. Atau bagian saat kita terlihat menunjukkan betapa hebatnya diri kita dan memamerkan otot-otot karena merasa minder dan butuh banyak pengakuan dari pihak luar bahwa kita cukup baik. Dengan kata lain, ada lebih dari satu jalan untuk menempuh perjalanan ego. Mulai titik ini, aku menyebut ego sebagai si lalai besar, atau secara singkat LB. Kurasa itu akan mengurangi efek membingungkannya. Lagi pula, menurutku, istilah tersebut lebih sesuai berhubung penyebab utama kepayahan, tetap bokeh, berpacaran dengan bajingan, menangis menciar-ciar di depan umum karena benci hidup kita sendiri, adalah kita lalai menyadari betapa kuat diri kita sesungguhnya, dan betapa berlimpahnya kekayaan yang disediakan semesta. Baiklah, ayo kita lanjut lagi. Si lalai besar beroperasi sesuai dengan keyakinan keliru yang membatasi dirimu. Ini adalah sampah yang dijejalkan ke pikiran bawah sadarmu sewaktu masih kecil, yang tidak terdengar meyakinkan bagimu juga keputusan yang kamu ambil tentang dirimu sendiri yang kurang bagus atau memberdayakan. LB, lalai besar, mendapat validasi dari sumber luar. Aku melakukan ini untuk memenangkan cintamu. Pendapatmu tentang diriku lebih penting daripada pendapatku tentang diriku. Sifatnya reaktif. Keadaanku mengendalikan hidupku atau aku adalah korban. Berlandaskan rasa takut dan sangat bertekad untuk membuatmu tetap terkungkung dalam realitas yang telah kamu buat berdasarkan keyakinan keliru yang membatasi ini, atau dikenal sebagai zona nyamanmu. Lalai besar hidup di masa lalu dan masa depan, dan yakin bahwa kamu terpisah dari segala sesuatu di sekitarmu. Dirimu yang sejati atau yang lebih tinggi atau yang pahlawan super, dirimu yang tidak lalai, di sisi lain adalah bagian dari dirimu yang beroperasi sesuai koneksimu pada sumber energi. Diri sejatimu mendapat validasi dari dalam. Aku mencintai dan mempercayai diriku sendiri. Ini terasa tepat buatku. Aku punya tujuan, aku dicintai. Sifatnya proaktif. Aku memegang kendali atas hidupku. Kurasa aku akan keluar dan menunjukkan yang terbaik kepada semua orang. Berlandaskan cinta dan bertekad menciptakan realitas berdasarkan pada potensi tanpa batasmu. Segera setelah kamu terbangun dalam posisi lalai besar, diri sejatimu bercokol di masa kini, tidak terjebak di dalam kepalamu. Benar-benar mempercayai keajaiban dan menjadi satu kesatuan dengan semesta. Kita semua mengalami hidup dalam berbagai tingkat dari kedua perspektif dan sementara aku benar-benar ragu, ada orang yang benar-benar terbebas dari kondisi lalai besar.
Kebanyakan orang begitu terjerat di dalamnya, sampai-sampai mereka cukup puas dengan realitas yang berada di jauh di bawah apa yang tersedia bagi mereka. Namun demikian, hanya segelintir orang yang bahkan sadar apa yang tersedia, karena kita hidup di dalam masyarakat berlandaskan rasa takut yang bersikap merendahkan terhadap orang-orang yang tersadar dari kondisi lalai besar, menghambur keluar dari zona nyaman dan mengikuti kata hati menerjunkan diri ke dalam hal yang tak diketahui. Seringkali orang yang mengambil lompatan keyakinan besar dipandang sebagai tidak bertanggung jawab atau egois atau gila. Sampai kamu berhasil tentu saja, maka kamu disebut brilian. Berikut ini alasannya. Menyaksikan seseorang membebaskan diri sepenuhnya bisa benar-benar membuat gusar orang yang melewatkan sepanjang hidupnya membangun selubung padat berupa alasan mengapa mereka sendiri tidak bisa. Jelas aku mengeneralisasi, karena ada banyak orang di luar sana yang menyemangati kita. Tetapi salah satu hal pertama yang harus kamu hadapi saat memutuskan untuk bangun dari kondisi lalai besar dan membuat perubahan positif besar-besaran dalam hidupmu adalah ketidaksetujuan dari orang lain yang masih mendengkur, terutama orang-orang terdekatmu, betapapun ini terdengar payahnya. Mereka mungkin mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan berbagai cara. Marah, sakit hati, bingung, cemas, mendengus setiap kali kamu membicarakan bisnis baru atau teman barumu, terus-menerus berkomentar tentang bagaimana kamu tidak seperti dulu. Alis yang bertautan, mencemaskan, meledek, memblokirmu dari semua outlet media sosial dan sebagainya. Shirley, benarkah kamu akan mengundurkan diri dari pekerjaan korporasimu yang terjamin untuk membuka salon perawatan kuku, padahal kamu punya 2 anak, hipotek dan tekanan darah tinggi? Hanya sedikit bisnis rintisan yang berhasil, terutama dalam kondisi ekonomi saat ini. Tidakkah kamu khawatir atas apa yang akan terjadi pada keluargamu seandainya kamu gagal? Tentu saja Shirley khawatir atas apa yang akan terjadi pada keluarganya seandainya dia gagal. Dia terjaga setiap malam karena dicekam kepanikan, tetapi dengan cepat mengatasi rasa takutnya untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar dia persiapkan secara mental. Alih-alih menjalani kematian perlahan dengan menongkrong di sekitar pendingin air bersamamu, mengeluhkan betapa keringnya kue tar pada pesta ulang tahun yang diadakan si bos untukmu di ruang konferensi minggu lalu. Meskipun mereka sering melakukannya karena rasa sayang dan perhatian, membuat orang lain mencorengkan ketakutan dan kekhawatiran mereka di sekujur tubuhmu adalah hal terakhir yang kamu butuhkan saat memperkuat otot pahlawan supermu untuk melangkah kuat dan mengambil risiko. Jadi sangat kusarankan agar kamu menutup mulut di sekitar orang-orang yang akan menjatuhkanmu. Sebagai gantinya, carilah orang yang sudah sepenuhnya berhasil, orang yang ongkang-ongkang kaki melakukannya, atau orang-orang yang kamu tahu akan bersikap suportif dan kamu mempercayai mereka, karena kamu bakal harus menghadapi kepanikan batinmu saat mencoba mengatasi protes-protes dari lalai besarmu sendiri. Lalai besar itu seperti ibu-ibu Italia kelewat protektif yang tidak hanya melarangmu pergi keluar, tetapi juga ingin kamu tinggal bersamanya selamanya. Maksudnya sih baik, tetapi sepenuhnya berlandaskan rasa takut. Selama kamu tetap tinggal di dalam zona bebas resiko yang familiar dari realitas masa kinimu, si lalai besar akan puas. Dan seandainya kamu mencoba menyelinap untuk menghadiri pesta keren di luar, ibumu yang kelewat protektif dan tukang ngatur akan mencakar, menggaruk, berteriak, menggigit, melontarkan tubuhnya ke depan kehidupan barumu yang mendekat dengan cepat. Pada dasarnya. Ia akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu dan rasanya bakal sangat tidak enak. Rasanya seperti kamu berhenti merokok atau mengonsumsi narkoba lalu mulai mengalami sakau. Akhirnya kamu mengambil sebuah lompatan dan melakukan sesuatu yang secara besar-besaran akan memperbaiki hidupmu. Dan selama berhari-hari, kadang berminggu-minggu, kamu merasa lebih buruk daripada saat kamu masih menjadi anak liar. Kamu bernapas
Kamu memapa semua zat jahat itu, menyingkirkan toksin dari tubuhmu, gemetar, berkeringat, muntah-muntah, bertanya-tanya, bisa-bisanya kamu menganggap ini ide bagus. Pokoknya menyenangkan deh. Hal yang sama terjadi ketika kita menyingkirkan keyakinan-keyakinan bawah sadar, membatasi yang telah menahan kita, lalu mengambil lompatan besar di luar zona nyaman kita. Itu adalah detox dengan proporsi mengejutkan. Sampai-sampai bisa terasa seolah semesta berkomplot menentang kita. Pohon tumbang menimpa mobil, komputer rusak, menemukan pasangan sejiwa kita seranjang dengan sahabat kita, identitas yang dicuri, kena flu, atap yang ambruk. Kita menduduki permen karet sementara dalam kenyataannya lalai besar menciptakan kekacauan dalam upaya menyabotase diri dan menjaga segalanya tetap seperti apa adanya. Alih-alih membiarkan bergerak maju ke wilayah baru yang tidak diketahui tetapi sangat sangat didambakan, setiap orang sukses mengetahuinya dan telah melaluinya. Ketika mengambil lompatan besar ke depan, hidup sering berubah menyebalkan seperti menjadi menyenangkan, sebelum menjadi menyenangkan. Aku sadar ini mungkin agak tidak masuk akal, tetapi ingatlah, kamu menciptakan realitasmu sendiri. Kamu telah menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan sesuatu yang sekarang ini kamu miliki, yang sebagian besar didasarkan pada keyakinan membatasimu. Ketika kamu memutuskan untuk meluruskan kembali keyakinan ini, mengejar apa yang benar-benar ada di dalam hatimu, serta melakukan perombakan besar-besaran terhadap diri dan duniamu, pada dasarnya kamu sedang membunuh si lalai besar dan ia akan mendatangimu dengan tongkat yang diangkat tinggi-tinggi untuk memukulimu agar kembali ke kehidupan lamamu. Kita adalah makhluk yang sangat kuat, yang menciptakan realitas melalui energi yang terfokus. Dan seandainya pikiran bawah sadar memutuskan untuk memfokuskan energi dalam menghentikan risiko karena ia panik dan takut, keadaan bisa menjadi agak kacau. Lalai besar akan melakukan apapun sebisanya untuk mencegahmu berubah dan berkembang, terutama karena kamu mencoba menghapuskan identitas yang kamu dan orang lain kenal sebagai dirimu. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang dicemooh lalai besar. Sesekali lalai besar menyiapkan blokade emosional dalam upayanya menghentikan kita dan kali berikutnya secara fisik. Aku memiliki klien yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya yang membosankan, namun bergaji tinggi untuk memulai perusahaan impiannya dari nol. Dia tidak tahu harus memulai dari mana, apa yang ingin dia lakukan, atau bagaimana dia akan melakukannya. Dan terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki keluarga yang mengandalkannya, tidak ada jaminan apapun yang bahkan hampir tak ada petunjuk. Dia pun keluar dari pekerjaannya yang aman dan mulai mengejar impian karena bertekad untuk menciptakan kehidupan yang dicintainya. Tepat pada saat itulah lalai besar bertingkah. Banyak pecah, tidak hanya satu tetapi dua sekaligus. Sepulang dari sesi pelatihan bersamaku, pengasuh bayinya menabrak mobil istrinya saat mengendarai mobil temanku. Pipa air utama di bawah dapurnya meledak dan tepat sebelum kesepakatan besar dalam bisnisnya, dia tertabrak bus. Aku senang melaporkan bahwa dia baik-baik saja, tetapi bahkan dengan semua alasan yang sangat meyakinkan untuk mengatakan oke, baiklah, persetan dengan semua itu. Kamu menang. Dia tidak pernah menyerah. Sekarang ini dia sudah menjadi atasan bagi dirinya sendiri, melakukan apa yang dia cintai, berkeliling dunia, menegosiasikan kesepakatan senilai jutaan dolar, membuat perbedaan besar dalam kehidupan kliennya, bertindak kreatif dan memberi contoh yang sangat baik bagi anak-anaknya tentang menjalani kehidupan penuh makna. Seorang produser rekaman yang pernah bekerja sama denganku memutuskan untuk mendirikan studio rekaman sendiri. Dia mengumpulkan semua uang dan tenaganya untuk membeli semua peralatan perekaman, instrumen, alat penguat, pengedap suara, dan sebagainya. Hanya untuk mendapati semua benda itu terbakar habis tepat saat dia selesai membangunnya. Alih-alih memadamkan impian, meringkuk di tempat tidur, dan menghisap jempol selama 2 tahun berikutnya. Dia menggalang dana yang dia butuhkan untuk membangun kembali studio yang bahkan lebih baik. Dan sekarang studionya amat sangat sukses, sampai-sampai dia bisa memilih sendiri musisi yang ingin dia ajak bekerja sama, dan pada dasarnya menjalani kehidupan yang dia dambakan.
Jadi, jika kamu akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaan yang menghancurkan jiwa dan mulai membuka toko kue impianmu, jangan gusar. Jika sebuah truk menabrak bagian depan tokomu dan menghancurkan skonmu, alih-alih menganggap itu sebagai tanda bahwa tidak seharusnya kamu membuka tokomu, anggaplah kejadian itu membebaskan diri dari lalai besarmu dan kamu bergerak ke arah yang benar. Pertumbuhan itu bukan untuk pecundang, tetapi tidak tempat yang semenyakitkan menjalani hidup yang kamu miliki sekarang jika kamu tidak benar-benar mengejarnya. Jika kamu ingin mengendalikan hidup dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat khas dirimu secara spektakuler, seperti juga orang-orang yang diceritakan di atas, jangan berhenti gara-gara apapun. Yakinlah, percayalah bahwa kehidupan barumu sudah ada di sini dan jauh lebih baik daripada yang lama. Bertahanlah jika lalai besarmu mulai bertingkah. Apapun yang terjadi, tetaplah di jalurmu karena tidak ada yang lebih menakjubkan daripada mengamati seluruh realitasmu berubah menjadi sesuatu yang menggambarkan dirimu secara sempurna. Selanjutnya, 5 persepsi diri adalah kekacauan. Aku baik-baik saja, aku tidak baik-baik saja. Judul autobiografi temanku, Cynthia yang kelak akan ditulisnya. Seorang temanku adalah pembicara profesional. Dia tipe orang yang sangat pandai berbicara, begitu kuat dan cemerlang dan menawan secara alami. Sehingga saat berdiri di sebuah gerai makanan, memesan burrito, dia bisa membuat mataku berkaca-kaca. Itu benar, tidak pakai kacang yang digoreng ulang. Kamu dengar apa kata wanita itu? Jadi, bayangkan keterkejutanku ketika setelah mengikuti salah satu ceramahnya, dia mengempaskan tubuh ke sampingku dan bertanya seberapa membosankan pidatonya. Aku juga memiliki teman-teman menawan yang menganggap diri mereka buruk rupa. Klien brilian yang pada suatu waktu berpikir bahwa mereka anugerahkan Tuhan bagi umat manusia dan pada kali berikutnya harus dibujuk agar tidak merendahkan diri. Dan tetangga berjiwa wirausaha yang tak dapat memutuskan apakah dirinya kekuatan finansial atau apakah dia akan menjadi penyebab keluarganya tinggal di kolong jembatan. Persepsi diri adalah kekacauan. Kita melewatkan hidup dengan melayang-layang di antara sekilas kemuliaan kita sendiri yang tak terbatas dan ketakutan bahwa kita tidak hanya benar-benar tak mampu atau tidak layak atau malas atau payah, tetapi juga hanya masalah waktu sebelum ada seseorang yang menghentikan kita. Kita tanpa henti menyiksa diri dan apa gunanya? Jika bisa sekilas memandang kemuliaan dan aku tahu kamu bisa, untuk apa menyia-nyiakan waktu berharga dengan memberi energi kepada opsi lain? Bukankah hidup akan jauh lebih menyenangkan, produktif, dan menggairahkan jika kita sepenuhnya merengkuh diri kita yang penuh kegembiraan? Sebuah kutipan, meyakini betapa menakjubkannya diri kita, sama mudahnya seperti mempercayai betapa payahnya kita. Ambillah jumlah energi yang sama, jumlah fokus yang sama. Jadi, untuk apa kita memilih semua drama itu? Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bila seseorang yang kamu kagumi melakukan sesuatu yang fenomenal, kamu ikut berbahagia untuknya, tetapi kamu tidak terkejut? Tentu saja, mereka melakukan hal yang fenomenal karena mereka kan fenomenal. Tetapi untuk membuat dirimu sendiri melihat betapa luar biasanya dirimu, rasanya seperti tindakan yang sia-sia. Ya, kita berhasil, kita maju, kita keren. Kita mengendur ke sebelah kiri, angkat, nah sudah, kita baik-baik saja. Tunggu, sekarang kendurnya di sebelah kanan. Kita berlari ke sana kemari, mengambil 1 langkah maju dan 14 langkah mundur, padahal itu sangat tidak diperlukan. Sebagai gantinya, cobalah melihat dirimu melalui mata seseorang yang mengagumimu. Mereka memahamimu, mereka memahaminya, mereka mempercayaimu, mereka tidak terhubung dengan keyakinanmu yang penuh kesangsian serta negatif tentang dirimu sendiri. Yang mereka lihat hanyalah kemuliaan dan potensi sejatimu.
Jadilah salah satu pengagum beratmu sendiri. Pandangi dirimu dari luar, di mana semua perasaan meragukan diri tak bisa merayap mengepungmu, dan saksikan apa yang bersinar dari baliknya. Kamu dapat memilih bagaimana melihat realitasmu sendiri. Jadi, mengapa dalam hal melihat dirimu sendiri, kamu memilih untuk melihat apapun selain makhluk super keren yang sangat hebat? Kamu itu hebat. Kamu adalah dirimu ketika terlahir sambil menjerit-jerit ke planet ini, dan kamu adalah dirimu yang sekarang. Yang mana pun dirimu, yang manapun dirimu, semesta tidak akan terganggu olehmu. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu mengacau sedemikian rupa sampai-sampai kehebatanmu lenyap. Itu jati dirimu. Itu akan selalu menjadi dirimu, tak dapat ditawar-tawar lagi. Kamu dicintai teramat sangat dengan menggebu-gebu tanpa syarat. Semesta benar-benar gempar tentang betapa menakjubkannya dirimu. Ia merengkuhmu dalam pelukan erat penuh pemujaan. Ia ingin memberimu apa yang kamu dambakan. Ia ingin kamu bahagia. Ia ingin kamu melihat apa yang dilihatnya di dalam dirimu. Kamu sempurna. Untuk memandang dirimu kurang dari itu sama sia-sianya. Seperti sungai berpikir bahwa kelokannya terlalu banyak, atau alirannya terlalu pelan, atau jeramnya terlalu deras. Kata siapa? Kamu berada dalam perjalanan tanpa awal, pertengahan, atau akhir yang ditetapkan. Tak ada kelokan dan tikungan yang salah. Yang ada hanya ada. Dan tugasmu adalah menjadi dirimu sebaik-baiknya, karena itulah kamu ada di dunia ini. Menghindar dari dirimu yang sejati akan meninggalkan kurang dirimu bagi dunia. Menghindar dari dirimu yang sejati akan meninggalkan kurang dirimu bagi dunia ini. Kamu adalah dirimu apa adanya dan akan tetap demikian. Biar ku ulangi, kamu adalah dirimu apa adanya dan akan tetap demikian. Jangan menghapuskan satu-satunya kesempatan dunia untuk berjemur di dalam kecemerlanganmu. Kita sempurna dalam cara kita sendiri yang agung sekaligus kacau. Tertawakan dirimu sendiri, cintai dirimu dan orang lain, bersukacitalah dalam kekonyolan kosmis ini.